Assalamualaikum Mas Rahmat. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Baik, kita mulai agenda baik kita pada malam hari ini. Ya, kalau di rundown akan sangat lama sampai jam 10. Nah, saya kayaknya nggak kuat ini ya. Nanti mungkin dilanjutkan oleh Hendy selaku konco kentalnya Rahmat nanti ya. Jadi kalau saya nggak ada berarti saya sudah tidur gitu ya. Tapi semoga kuat. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Jadi agenda ini insyaallah ini berdasarkan apa ya? Kesepakatan bersama. Topiknya juga kesepakatan bersama tentang ziswaf. Nah, yang akan menjadi tamu atau narasumbernya itu adalah saudara Rahmat Khairul Huda, alumni Teknik UB, kebetulan temannya Hendy, teman Ani juga beberapa hari yang lalu juga habis dari rumah ya, hari Jumat ya, ini hari Ahad ya, berarti ya, Jumat. beberapa hari yang lalu. Jadi ini tentang sharing saja. Kemarin saya sampaikan, ini pengetahuan tentang ziswaf, silahkan. Nanti kalau memang masih ada yang kurang, teman-teman boleh kemudian menambahkan. Artinya misalkan yang debatable, misalkan terkait fikih zakat penghasilan, misalkan ya. Ini kan masih debatable ya, ada beberapa ulama yang tidak sepakat ya udah usah gitu. Nisab dan haulnya agak susah zakat penghasilan itu gitu. Dan hal-hal yang berkaitan dengan ziswaf secara umum. Saudara Rahmat Khairul Huda ini teman-teman aktif di YASA, aslinya Kediri. Tadi kalau Yunizar sekarang sudah jadi orang Kediri. Ini kalau mau tanya tentang yang jaga pos penyekatan di kandangan, Mas Rahmat ini jagonya ya, punya orang dalam gitu ya, tinggal kosong gitu ya, langsung lewat gitu ya. Nanti bisa sharing juga kenapa kok kemudian background keilmuannya sebenarnya arsitek. Jadi mas-mas ini yang mau bikin rumah, yang mau didesainkan fasadnya itu nanti bisa pesan ke Mas Rahmat dan kolega. Kebetulan kalau pernah tahu di Malang, Primalen itu juga salah satu dari jejaringnya Mas Rahmat ini ya. Perumahan di dekatnya SD IT apa Anak Soleh ya. Insan Permata. Oh, Insan Permata. Ya, jadi di situ itu. Nanti gimana sih kemudian anak teknik arsitek kok kemudian jadi pengelola ya di zakatnya sekarang lembaga ziswafnya itu di YASA, Yayasan Amal Soleh Asofwah. Oh, Yayasan Sosial Asofwah. Dulu di Papa ya, Papa Kuning kalau nggak salah ya. Sekarang sudah punya kantor di Primalen karena memang dapat apa kemarin? Dapat wakaf gitu ya. Dan nanti bisa sharing banyak tentang topiknya ziswaf, sempurnakan Ramadan gitu ya, apa aku lali nek kon apal-apalan gitu ya. Jadi intinya tidak hanya dengan zakat, bagaimana kemudian infak, sedekah dan wakaf ya. Ziswaf itu wakaf. Itu bisa memberdayakan umat, apalagi ini momentum Ramadan, gimana kemudian
Insya Allah ini sudah punya penghasilan semua, Mas Rahmat. Gimana kemudian penghasilannya itu jadi bersih, gitu ya? Nggak harus lewat jasa, boleh ke dompet duafa, gitu kan? Nah nanti gimana kemudian ini sharing diprovokasi, ya diprovokasi untuk kemudian teman-teman ini gemar, bergairah untuk menggelorakan ziswaf itu. Kalau zakat fitrah sudah di masjid saya kemarin ya baru. Jadi, besok mau jadi moderator, saya tak harus zakat dulu, nanti nggak enak nih kalau belum. Nah kalau mal belum hitung-hitungan nih, nanti biasanya di detik-detik terakhir. Nah, tafadhol waktu dan tempat kepada Al-Ah Rahmat Khairul Huda kami persilahkan. Baik, syukran jazakumullah khairan, kasih ada Mas Fatih ya. Ini saya sangat bangga sekali ketemu dengan para senior, Mas Agung, Mas Rahmat, Mas Ganjar, sama ini teman konco kental, Mas Hendi, hilang ya, yang udah lama nggak ketemu ya, Masya Allah. Saya lihat tadi fotonya gambarnya ini ya, gondrong ya, Masya Allah. Bapak ini saya lihat Hendi ini gondrong ya. Masya Allah. Dan selamat datang juga Ahmad Syukur ya, selaku adik tingkat yang sangat menggemaskan sekarang. Dulu kan kurus, sekarang menggemaskan, makin nyempluk kan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholata sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan taufik hidayahnya kepada kita semua sehingga malam hari ini kita punya kesempatan untuk sama-sama saling belajar. Jadi kalau saya dibilang sebagai orang yang sudah berkecimpung lama di zakat, belum juga, karena saya hitungannya baru 3 tahun lah bersihnya kayak gitu. Jadi kita di sini sama-sama belajar gitu. Jadi saya hanya mungkin beberapa memantik, nanti kita diskusinya saja. Biasanya rata-rata orang-orang yang ingin mendengarkan materi tentang zakat ingin konsultasi, hartanya itu sudah mencapai nisab apa belum, kayak gitu. Kemudian apa sih pentingnya zakat? Kemudian banyak pertanyaan juga, apa bedanya zakat dan pajak? Kalau saya sudah membayar pajak, apakah saya wajib membayar zakat? Nah, itu banyak pertanyaan-pertanyaan juga seperti itu. Dan kemudian bedanya zakat, infak, sedekah, wakaf, fidyah dan sebagainya, apakah ada kesamaan? Ya, nanti saya jelaskan beberapa saja. Cuma nanti di sini kita sama-sama belajar. Jika ada yang kurang, mungkin bisa ditanyakan. Saya teruskan kepada Ustadz. Itu di sini selaku pembina Dewan Syariahnya Yasa, yaitu Ustadz Jalal. Yang sudah familiar di telinga kita biasanya kalau di Malang. Seperti itu. Baik. Di sini saya masih ambil dasar sebenarnya. Alhamdulillah di tahun 2019 kemarin sudah mengikuti sertifikasi, jadi amil itu harus tersertifikasi sekarang. Jadi di Indonesia semua serba tersertifikasi kayak gitu. Kalau nggak tersertifikasi sama Basnas langsung dikasih kartu merah kayak gitu. Jadi kita mau praktek konsultasi zakat, kita harus memiliki sertifikatnya terlebih dahulu. Dan alhamdulillah biasa ini sudah ada 3 orang yang sudah tersertifikasi. Salah satunya alhamdulillah saya. Jadi tadi sempat Mas Fatih bilang, kok pekerjaan sekarang kok berbeda. Nah, saya mau menyampaikan juga banyak juga background dari arsitek yang kerja di bank, gitu. Dan nggak sedikit juga yang kerja di bank. Tapi saya berpikir waktu dulu itu saya kenapa kok berpindah ke zakat? Karena ternyata manfaatnya itu ternyata jauh lebih banyak ketika saya bekerja di lembaga zakat. Manfaatnya bukan manfaat material ya, tapi manfaat secara ruhiyah gitu. Saya sukanya di lembaga zakat bukan cuma membangun satu rumah, tapi saya mau membangun sebuah peradaban. Ya, gitu. Jadi disitulah poin pentingnya. Jadi sebagai amil ini kita ditekankan menjadi seorang pejuang. Ibaratnya kalau kita ngurusin lembaga zakat, seperti halnya kita ngurusi rohis dulu kalau di SMA atau di kuliah di waktu di kampus ya. Cuma yang ini kita lebih kebanyakan ngurusi orang-orang masyarakat Indonesia yang kondisinya fakir, miskin dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi wasilah saya, mungkin bisa jadi tahun depan atau mungkin besok, umur saya nggak panjang, ini salah satu wasilah saya bisa menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa segera mengamalkannya.
Baik, mungkin saya nggak menyampaikan lebih lama mengenai tentang zakat ya. Saya takutnya saya lebih banyak menggurui kayak gitu. Saya lebih banyak ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi juga. Mungkin kalau ada yang tanya lebih detailnya, harta saya sudah mencapai nisab apa belum? Monggo nanti bisa WA saya di nomor yang sudah belum tertera ya. Saya cantumkan nomor, kalau mungkin bisa tanya Mas Fatih atau Mas Hendi. Baik, jadi seperti halnya saya sampaikan di awal tadi, satu ayat, yaitu ayat yang mempertegas bahwa SK-nya zakat itu turun bukan dari undang-undang saja. Undang-undang itu mempertegas sebenarnya. SK-nya zakat turun langsung dari Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 60. Surat At-Taubah 103, mohon maaf. Tadi, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Jadi yang artinya itu khudz min, yaitu ambillah, khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah sebagian harta mereka, maksudnya orang-orang kaya, untuk sedekah. Sedekah itu kalau kata dasarnya itu adalah sidik, yaitu benar. Jadi orang-orang yang sudah mengeluarkan sedekah berarti sudah mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang benar. Jadi sudah mempersiapkan diri untuk menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, seperti itu. Jadi kalau orang sudah sering gemar untuk mengeluarkan sedekah, insya Allah memudahkan lisannya untuk berkata yang jujur. Dan Allah memudahkan hatinya untuk peka dengan keadaan-keadaan yang membuat hatinya lebih resah. Kalau kondisinya tak jauh lebih baik. Sholat misal di Palestina ketika diserang ya, Masya Allah ya. Kita doakan saudara kita di Palestina semoga diberi kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan itikaf aja nggak seenak di kita ya. Pertanyaan kita itikaf apa enggak ya? Nah, jadi saya lanjutkan tadi. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum yang artinya adalah untuk mensucikannya. Maksudnya itu adalah mensucikan hati orang yang berzakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim tutahhiruhum membersihkan, wa tuzakkihim, zakihim artinya dari kata suci, wa tuzakkihim biha yaitu mensucikan hartanya juga. Jadi bukan sekedar harta, tetapi harta seterusnya selama 1 tahun bahkan selama-lamanya, bahkan mensucikan juga harta-harta yang ketika dia dapat nanti. Washolli alaihim. Jadi kalau di sini dalam ayat itu dijelaskan ketika sudah mengambil zakatnya, mengambil sedekahnya, maka kita sebagai amil, orang perantara, amil itu sebagai jembatan, itu wajib mendoakannya. Washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Tujuannya adalah untuk memberikan ketenangan pada muzaki itu atas harta yang telah dizakatkan. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Jadi seperti itu. Jadi dari ayat itu sudah kuat dasarnya orang itu harus dikeluarkan zakatnya. Tujuannya adalah untuk mensucikan dan membersihkan hartanya. Jadi ibarat kata ulama mengatakan dan harta zakat atau harta yang kita miliki itu ada sebuah kotoran titik kecil yang itu kalau kita endapkan bertahun-tahun maka akan menjadi kotoran selama-lamanya. Kotoran itu kalau misalnya sudah menumpuk semakin banyak, maka akan muncul berbagai banyak musibah atau mungkin bencana yang Allah turunkan kepada manusia supaya sebagai pengingat. Seperti itu. Jadi ada orang ya, saya pernah mendengar orang ini selama hidupnya itu penghasilannya kurang lebih 1 bulan mendapatkan 100 juta. Itu dari penghasilan dia. 100 juta ini tapi selama belum hijrah, selama berhijrah, beliau belum pernah sama sekali mengeluarkan zakat. Cuma mengeluarkannya namanya sedekah, donasi, amal, dan sebagainya. Tapi nggak diniatkan sebagai zakat. Itu hukumnya akan berbeda. Lambat laun kemudian, ketika dia terkena sakit, dia nggak tahu bahwa hartanya itu kena zakat dan sebagainya. Sakitnya itu bisa dibilang parah. Kemudian istrinya itu baru mulai hijrah, setelah hijrah kemudian belajar tentang zakat. Ketika itu istrinya langsung meniatkan harta suamiku aku numpangkan untuk zakat kayak gitu. Wallahu alam, ternyata setelah pembayaran zakat tahun pertama, jadi kan ada pengendapan ya namanya haul, itu dikeluarkan zakatnya.
sakitnya sebenarnya kayak stroke gitu, tapi nggak tahu sakitnya sakit apa ya. Ini salah satu cerita donatur kami. Akhirnya tiba-tiba sembuh total. Setelah sembuh total, beliau setiap bulan rajin mengeluarkan sedekah, bahkan zakatnya dikeluarkan setiap bulan terus menerus. Bukannya tambah berkurang datanya, tapi malah semakin bertambah. Ini kisah nyata yang saya temui juga. Itu donatur, salah satu donatur biasa. Beliau bercerita seperti itu. Dan sangat bersyukur ketika mengetahui zakat ini. Jadi ada beberapa faedah yang disampaikan oleh para ulama tentang zakat-zakat ini. Salah satunya yang tadi adalah sebagai penyuci, yang kedua adalah sebagai penyempurna keimanan, yang ketiga adalah sebagai penghalang musibah yang jauh lebih besar lagi. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah memiliki harta yang sangat banyak, maka kita harus patut belajar tentang bagaimana zakat itu. Kalau kita nggak segera belajar, maka Allah akan segera menurunkan musibah. Musibahnya bukan pada diri kita, bahkan keluarga kita, tapi musibahnya kepada yang lebih besar lagi. Jadi bencana-bencana alam itu yang terjadi di Indonesia ini adalah akibat dari orang-orang banyak yang bakhil. Zakat ini adalah ibadah sosial sebenarnya. Kalau bisa dibilang seperti itu. Kenapa kalau sosial? Karena banyak orang-orang miskin bisa makan dengan zakat. Ya gitu. Dan banyak orang-orang yang misal kayak hamba saya, bahkan mu'alaf, bahkan para dai itu ketika menyebarkan dakwahnya itu bisa mereka berdaya dengan zakat. Salah satunya kalau di Dompet Duafa ada Bakti Nusa ini. Bakti Nusa adalah salah satu program yang penyaluran zakat di bidang fisabilillah kalau nggak salah. Saya ngobrol dengan teman-teman Dompet Duafa Jawa Timur kalau nggak salah. Seperti itu. Tapi di sini ada Mas Fatih yang lebih expert, mungkin Mas Fatih bisa mengkoreksi saya kalau salah ya. Kayak gitu. Seperti itu. Dan zakat itu sebenarnya manfaatnya itu lebih banyak lagi. Kalau kita tahunya biasanya kalau di akhir-akhir Ramadan aja kan kalau zakat itu kan. Biasanya zakat fitrah dan sebagainya kita bayarkan 2,5 kilo ya kan. Nah, ada juga yang mungkin berpendapat 3 kilo, ada juga yang berpendapat 5 kilo. Monggo silahkan. Minimal itu 2,5 kilo. Kalau lebih dari itu dianggap sedekah dan itu lebih baik hukumnya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Lanjut. Tadi mengenai kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya ya. Kemudian selanjutnya adalah zakat itu diperuntukkan untuk siapa saja. Apakah zakat itu boleh apakah boleh zakat itu disalurkan sendiri? Maksudnya disalurkan sendiri tanpa melalui perantara. Jawabnya boleh, cuma masalahnya adalah tidak meratanya pembagian kayak gitu. Dan kenapa kok di zaman Rasulullah adanya Baitul Mal? Tujuannya adalah diratakannya pembagian zakat itu kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, siapakah orang-orang yang berhak menerima zakat? Di surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan juga, inna shadaqatul lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa birriqab wal gharimi wa fi sabilillah wa ibni sabil. Nah, di situ bisa dijelaskan ada 8 golongan asnaf zakat yang berhak menerima zakat. Asnaf itu maksudnya berhak menerima zakat ya. Yaitu yang pertama adalah fakir. Jelas ya, fakir. Kenapa harus diberi zakat? Karena fakir itu nggak bekerja. Kemudian untuk menghidupi sehari-harinya saja juga kesulitan. Otomatis dia wajib dibantu. Kayak gitu. Kalau kita sekarang tinggalnya rata-rata teman-teman tinggal di mana ini? Tinggal di perumahan kah atau di kampung? Kalau di kampung kita masih bisa mencari orang fakir. Tapi kalau di perumahan belum tentu. Kayak gitu. Kemudian ada miskin, orang yang bekerja tapi belum bisa mencukupi kebutuhannya setiap bulan atau setiap hari. Itu wajib juga dibantu. Kalau sekarang ini bisa dilihat orang-orang kayak misal penyapu jalan dan sebagainya atau gojek atau mungkin bisa di toko penjual makanan dan sebagainya itu belum tentu bisa mencukupi makanannya setiap hari. Miskin. Yang ketiga adalah amil. Di ayat itu dijelaskan wal amilina 'alaiha. Maksudnya amil itu adalah orang-orang yang menjembatani antara yang kaya dengan yang miskin. Maka di situ Allah memberikan SK untuk berhak menerima zakat. Tujuannya adalah supaya amil ini fokus untuk mengurusi zakatnya ini didistribusikan kepada para penerima zakat. Seperti itu. Nah, ini ada 3 amil di sini yang saya tahu ada Mas Fatih, termasuk amil juga ya di Bakti Nusa. Kemudian ada Mas Maskur ini, Maskur yang
juga sebagai perantara juga untuk mendistribusikan zakat kayak gitu. Seperti halnya ketika kisahnya Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar ketika memimpin umat Islam, beliau itu pernah satu kali waktu bekerja, sehingga urusan perpolitikan di Islam atau urusan-urusan keumatan beliau sedikit kesampingkan. Akhirnya ada sahabat yang menegur beliau, kok Anda khalifah kok bekerja, gitu kan? Nanti bagaimana nanti masalah keumatan dan sebagainya kayak gitu. Abu Bakar mengatakan, anak istriku, keluargaku masih butuh makan. Jadi kalau aku nggak bekerja, aku nggak dapat makan. Gitu. Akhirnya para umat Muslim mengatakan, kamu berhak mendapatkan kafalah, gitu ya, kafalah untuk supaya fokus ngurusi umat Islam. Seperti hanya amil ini seperti itu. Rasulullah juga menegaskan hal tersebut dalam beberapa hadis bahwa amil itu berhak mendapatkan kafalah untuk fokus untuk mengurusi keumatan. Pertanyaan kedua adalah, amil itu boleh kaya nggak? Boleh, kayak gitu. Orang kaya menjadi amil itu boleh, kayak gitu. Dan amil itu boleh berzakat? Boleh, tentu saja boleh, sangat boleh. Pada zaman dahulu, rata-rata sahabat Rasulullah SAW itu adalah seorang amil, orang-orang yang menegakkan zakat. Bahkan kalau zakat nggak ditegakkan, maka bangunan keislaman tidak akan segera tercapai. Gitu. Selanjutnya adalah wa mu'alafati qulubuhum, yaitu mu'alaf yang intinya mu'alaf ini hatinya masih goyah, masih bisa kanan bisa kiri. Kalau sudah masuk Islam bisa jadi balik lagi. Nah, zakat itu untuk mencegah para orang-orang atau orang-orang kafir yang masuk ke Islam, mencegah untuk bisa kembali lagi, karena bisa di tawarannya orang-orang kafir itu lebih Yahud gitu. Mereka bisa mendapatkan harta, mendapatkan istana, mendapatkan perempuan dan sebagainya lebih mudah gitu. Karena itu tawaran yang paling kuat. Gitu. Makanya dengan zakat ini bisa memperkuat hatinya juga untuk tetap setia dengan Islam kayak gitu. Saya pernah diceritakan oleh salah satu ustadz yang saat ini masih berdakwah di daerah Sitiarjo. Jadi tawarannya orang Nasrani itu bukan, kalau kita waktu kuliah sering dengar ya, dikasih Indomie langsung berubah akhirnya, langsung berpindah agama. Ternyata caranya nggak seperti itu. Caranya lebih halus lagi. Jadi caranya adalah menempel stiker yang gambarnya salib dan burung dara. Ditempel di depan pintu dan ditempel di dalam ruang tamu. Di dalam ruang tamu itu kan ada apa? Namanya kayak kayak dindingnya itu di atasnya kayak pintu gitu. Tapi dalam ruang tamu itu ditempel awalnya stiker, kemudian diganti lagi dengan bentuknya kayu. Para misionaris mengatakan kalau jenengan nempel ini berarti jenengan tandanya sudah pernah kita kasih bantuan. Jadi kalau bulan depan ada orang-orang datang ke sini melihat ini, jenengan akan dapat bantuan lagi. Tapi mereka nggak disuruh langsung masuk Kristen kayak gitu. Pelan-pelan akidahnya digerus kayak gitu. Kemudian ketika anaknya SD sudah lulus, kemudian anaknya mau SMP, ditawari sekolah gitu. Ditawari sekolah gratis, Bu. Setelah ditawari sekolah, kemudian waktu saya SMA sudah dapat beasiswa dari mereka, kemudian ditawari sekolah lagi ke Roma, ke Vatikan. Pulang-pulang anaknya jadi misionaris baru. Kayak gitu. Dan itu cara pelan-pelan. Itu yang membuat Sitiarjo yang awalnya 100% muslim sekarang menjadi 20% muslimnya. Jadi itu cara paling halusnya. Makanya zakat ini sangat kuat perannya jika disalurkan juga kepada para mu'alaf juga. Jadi menjadi salah satu material atau bahan untuk sebagai dakwah kaum muslimin, yaitu pertama dakwah untuk bisa menyentuh hati orang-orang kafir dan sebagainya. Seperti itu. Setelah mu'alaf yaitu wafir riqab atau hamba sahaya. Hamba sahaya ini wajib memerdekakan. Jadi konsep perbudakan itu di Islam itu sudah tidak ada. Bahkan Islam itu sedikit demi sedikit menggerus namanya konsep perbudakan. Itu bukan berarti melegalkan perbudakan. Kalau turunnya bahwa kita boleh menggauli budak kita dan sebagainya itu adalah
ayat yang kondisi di saat itu eksistensinya seperti itu. Tapi kalau kita lihat di ayat-ayat seruan yang lain adalah kita bisa ambil garis lurusnya adalah menghilangkan perbudakan. Salah satunya di At-Taubah ayat 60 ini. Kenapa kok zakat diberikan kepada budak? Tujuannya biar mereka bisa merdeka seperti itu dan mereka bisa mandiri. Tapi bagaimana budak zaman sekarang? Kalau kata Ustaz Jalal sebagai guru kami menyampaikan bahwa sekarang ini orang yang berhutang kepada rentenir, mereka bisa jadi disebut sebagai budak. Gitu. Karena hutang itu merupakan cara perbudakan yang modern. Gitu. Makanya kalau di Indonesia ini sekarang banyak hutang ya, wallahu a'lam bishawab, ini sebagai salah satu perbudakan di Indonesia atau bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Mungkin teman-teman yang lebih peka dengan kondisi sekarang ini bisa menilai sendiri seperti itu. Jadi begitu. Kalau kata Ustaz Jalal. Jadi memang hutang itu adalah perbudakan yang sangat halus. Jadi kalau misal kita nggak butuh-butuh amat, maka janganlah berhutang. Bahkan sekarang dengan kredit card yang caranya halus dan sebagainya, atau kredivo yang pinjol-pinjol yang lain, itu caranya sangat halus sekali. Jadi mengadakan promo dan sebagainya. Itu caranya sangat membuat kita gampang tergiur gitu. Apalagi budaya di Indonesia ini sudah konsumtif. Itu yang perlu kita hindari. Kalau orang sudah mengeluarkan zakat atau sedekah minimal sebelum mengeluarkan zakat, misal hartanya belum mencapai nisab, mengeluarkan sedekah, Allah sudah menghapus rasa kikir atau rasa ketamakan manusia secara pelan-pelan. Akhirnya nggak mudah lapar mata dan sebagainya. Bahkan puasa ini di bulan Ramadan kebetulan ini adalah salah satu cara Allah mentarbiyah manusia dengan merasakan kita menjadi orang yang miskin. Orang miskin yang susah makan itu bagaimana? Seperti itu. Kalau misal kita buka puasanya sudah rasa kenyangan, berarti kita nggak merasakan miskin sama sekali. Kayak gitu. Berarti kalau yang seperti itu, kita sama saja gagal tarbiyahnya Allah. Bukan Allah gagal mentarbiyah kita, tapi kita gagal mengikuti tarbiyahnya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Lanjut ke kemudian ke wal ghorimin. Nah, orang-orang ghorim itu terlilit hutang. Orang-orang yang terhutang, hutangnya sampai mencekik. Makanya tadi kan disampaikan orang yang berhutang itu adalah budaknya orang-orang yang ngutangi kayak gitu. Nah, misal orang nggak bisa membayar hutang, orang yang berhutang itu atau yang orang yang kena hutang itu bisa jadi akan menjadi orang suruhannya kayak gitu. Bisa jadi anaknya suruh dikasih ke rentenirnya dan sebagainya kayak gitu. Makanya orang ghorim ini kalau nggak ditolong, maka dia akan menjadi budaknya orang yang ngutangi. Oke, kita dengan dana zakat wajib untuk membantu mereka. Cuma kalau di kontemporer yang saat ini, orang ghorim ini sedikit kita agak berhati-hati dalam menyalurkannya, karena melihat keamanahan orangnya. Kadang-kadang di sini sudah menjadi mafia baru. Maksudnya orang-orang sengaja dengan alasan berhutang supaya dapat bantuan zakat, padahal dia nggak punya hutang sama sekali, itu supaya orang mendapatkan uang untuk menghidupi dirinya sendiri seperti itu. Dan yang ketujuh yaitu fisabilillah. Ya, fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau kontemporer sekarang ini adalah para dai atau orang-orang pendakwah. Ini salah satunya juga Mas Fatih juga nih, seorang fisabilillah juga. Mungkin Mas Hendi juga bisa jadi masuk mustahik zakat atau asal zakat karena fisabilillah juga yang sedang menempuh studinya seperti itu. Jadi fisabilillah ini artinya sangat luas. Bisa jadi tentara, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi orang-orang yang berusaha mendidik atau menyebarkan syiar Islam, bisa juga orang-orang yang belajar untuk mendapatkan ilmu agama. Setelah belajarnya selesai, dia harus berkontribusi kepada umat seperti itu. Nah, ini fisabilillah yang patut didukung. Saya sampaikan tadi ya.
Nah, seperti halnya contohnya ke mu'alaf. Jadi orang itu sekarang nggak bisa nggak bisa ngikut kita kalau kita nggak punya embel-embel material, ya kan? Maka dengan zakat ini bisa membantu seseorang untuk bisa lebih memudahkan mereka masuk ke hati orang-orang miskin atau orang-orang fakir, untuk bisa semakin cinta kepada dirinya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil, orang-orang yang kehabisan bekal. Nah, ini Mas Hendi kalau di Malang bisa masuk ibnu sabil juga. Kalau kehabisan bekal, akhir bulan nggak ada pemasukan. Seperti itu. Tapi biasanya kalau sekarang ini kontemporer ini, ya saking kreatifnya masyarakat ya, mereka sudah membuat komplotan mengatakan saya dari Sumatera, ingin pulang ke Sumatera, di Malang ketemu saudara, kehabisan bekal. Padahal ternyata dia orang Donomulyo, kayak gitu, Donomulyo Kabupaten Malang, dengan beralasan ingin pulang ke Sumatera dan sebagainya untuk mendapatkan uang, kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada inisiatif dari lembaga-lembaga zakat se-Jawa Timur membuat grup Ibnu Sabil untuk memfilter orang ini jujur apa enggak, orang ini sudah pernah mampir ke lembaga zakat A, B, C dan sebagainya atau tidak, untuk berhati-hati. Bahkan Ustadz Alvin atau Ustadz Jalal merekomendasikan jika ada Ibnu Sabil yang datang, maka diserahkan langsung kepada kepolisian, kayak gitu. Karena bisa jadi itu ada sebuah penipuan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu sebagian mengenai asnaf zakat. Kemudian adalah keutamaan zakat. Keutamaan zakat itu ada 13. Ini menurut dari salah satu ulama salaf. Yaitu yang pertama adalah menyempurnakan keislaman, karena zakat itu merupakan salah satu rukun Islam. Yaitu rukun Islam yang keempat atau ketiga. Ada yang beberapa pendapat yang berbeda. Ada yang meletakkannya ketiga, ada yang meletakkannya keempat. Tapi 3 atau 4 itu tidak masalah. Yang penting silahkan diambil mana yang lebih baik. Gitu. Kemudian menunjukkan benarnya iman seseorang. Yang saya sampaikan tadi adalah tentang siddiq. Di beberapa ayat Al-Quran, zakat itu disampaikan bukan langsung di Al-Quran, bukan disebutkan tentang ayat tentang zakat langsung. Maksudnya kalimatnya bukan langsung zakat, tapi kalimatnya mengenai sodaqotu. Seperti halnya di atau ayat 60, inna sodaqotu lil fuqara. Nah, maksudnya ada sodaqoh. Sodaqoh ini kalau para ulama mengatakan lebih cenderungannya ke arah zakat. Seperti itu. Maksudnya kenapa kok sodaqoh di Al-Quran? Tujuannya adalah orang yang sudah mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan hartanya untuk sedekah, berarti dia sudah siap untuk menjadi orang yang siddiq, orang yang benar dan orang yang jujur. Seperti itu. Dan Allah insya Allah akan membuat segala sesuatu yang datang pada dia akan cepat memfilternya. Ini benar, ini salah, seperti itu. Jadi dengan zakat ini membuat orang semakin peka dengan bahwa ini benar atau yang ini salah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah membuat keimanan seseorang menjadi sempurna. Sebagaimana di hadis Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya adalah ketika kita mengeluarkan zakat, otomatis kita akan merasakan bagaimana orang-orang miskin susah makan, orang-orang fakir nggak dapat biaya untuk bisa sekolah, berobat dan sebagainya. Tapi ketika kita mengeluarkan zakat, otomatis kita mencintai mereka seakan mencintai diri kita sendiri, sehingga kita merasakan keimanan kita semakin meningkat. Seperti itu. Yang keempat adalah sebab masuk surga. Dalam hadis Rasulullah SAW di riwayat Tirmizi, sesungguhnya di surga terdapat kamar yang luarnya dapat terlihat dari dalamnya. Kemudian seorang badui bertanya, kamar siapakah itu Rasulullah? Rasulullah bersabda, bagi orang yang berkata baik, memberi makan, yaitu melalui zakat, dan orang yang rajin berpuasa, kemudian orang yang sholat karena Allah di malam hari, dan di saat manusia terlelap dengan tidur. Seperti itu. Tentu saja kita semua mengharapkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di bulan Ramadan ini ada bulan yang pahalanya berlipat-lipat. Ya gitu. Kita sudah puasa, kita bahkan sholat malam, yaitu dengan taraweh minimal, kalau kita taraweh, ya gitu. Kemudian kita dengan mengeluarkannya dengan zakat
bahkan zakat fitrah. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang kompleks, segala amalannya tercantum di sana. Maka kalau kita nggak melakukan salah satu amalan ini, maka rugi berat kita, rugi besar. Maka Ramadan itu, bahkan di Lailatul Qadar itu, ada ulama mengatakan dikalikan 1000 bulan. Jika zakat kita itu misal kita mengeluarkan 1 juta, kita tinggal kalikan 1000. Jadi kurang lebih sekitar 1 miliar harta yang kita miliki, kita tabung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah menjadikan masyarakat Islam seperti keluarga besar. Karena Islam ini satu tubuh, ketika kita sudah mengeluarkan zakat, kita akan merasa semua orang Muslim, semua orang yang sholat, dia adalah saudara saya dan dia berhak dibantu dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah memadamkan kemarahan orang miskin. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Terkadang kalau kita pergi kemana-mana, kita punya mobil, kita punya motor yang gonta-ganti, kita punya sepeda, kita punya laptop, HP yang bagus, bahkan kita gonta-ganti HP kayak gitu. Kadang ketika kita lewat di depan orang miskin melihat, mereka pasti akan punya rasa cemburu. Mereka apa ya, kalau bahasa Malangnya milik ya itu, pengen kayak gitu. Makanya mereka akan ketika pengen, dia akan merasa marah. Orang kaya ini nggak peka sekali sih sama kita kayak gitu. Nah, dengan kita mengeluarkan zakatnya itu, otomatis itu menjadi penjembatan kita untuk memadamkan atau meredamkan amarah orang miskin, sehingga mereka timbul rasa cinta kepada kita. Bahwa misal si A orang kaya ini ternyata peduli dengan kondisi kita semua, seperti itu. Yang ketujuh adalah menghalangi berbagai bentuk pencurian, pemaksaan, dan perampasan. Jika zakat sudah didistribusikan secara merata, bahkan di satu tempat tidak ada orang miskin seperti yang di zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka tidak ada yang namanya pencurian, pemaksaan, dan perampasan. Karena mereka sudah merasakan semuanya. Mereka semua sudah merasa kaya semua. Jadi di situ tidak ada yang namanya orang miskin. Sehingga terciptalah bahwa Islam itu agama yang sangat menjunjung kemuliaan seseorang. Nah, zakat ini juga menjunjung tinggi juga kemuliaan seseorang, baik di sisi muzaki, bahkan sisi mustahiknya juga, kayak gitu. Jadi ketika menyalurkan bantuan kepada seseorang, jangan serta-merta langsung mintain foto dan sebagainya. Bahkan minta foto itu menjadi sebuah aib bagi orang miskin. Makanya fotonya kalau bisa disetting. Kalau di forum zakat sudah disepakati fotonya kalau bisa disetting. Bukan langsung foto, Pak, jenengan megang ini, kita foto, kayak gitu. Tapi nggak seperti itu. Fotonya adalah ketika foto-foto candid, lebih diarahkan foto-foto candid tujuannya adalah tidak mencederai harta yang dana bantuan yang kita berikan kepada mereka. Candid maksudnya orang difoto dengan sebagus mungkin, kayak gitu. Jadi nggak menonjolkan kesedihan dia, nggak terlalu menonjolkan kesusahan dia. Itu sama saja kita membuat dia itu tidak mulia sama sekali ketika dipandang oleh orang lain. Kedelapan adalah menyelamatkan seseorang dari panasnya hari kiamat. Dalam hadis Rasulullah SAW, jadi hadis riwayat Ahmad, setiap orang akan berada di naungan amalan sedekahnya hingga ia mendapatkan keputusan di tengah-tengah manusia. Hal ini sudah jelas, sedekah itu atau zakat itu sebagai payung kita ketika di Yaumil Mahsyar atau di hari kiamat nanti. Maka kita kalau sudah mengeluarkan zakat, otomatis insya Allah akan memudahkan di padang mahsyar kita. Karena hal itu menjadi salah satu penolong kita kelak. Contoh yang tadi saya sampaikan, salah satu donatur Yasa tadi, ketika sakit, beliau langsung bersedekah, sakitnya langsung Allah angkat, itu salah satu hikmah di baliknya. Kalau di dunia aja Allah langsung balas seperti itu, otomatis di akhirat nanti Allah akan membalasnya lebih berlipat dan lebih baik lagi. Allah. Kemudian yang ke-9, seseorang akan lebih mengenal hukum dan aturan Allah. Otomatis ya, kalau kita mau mengeluarkan zakat, otomatis kita akan belajar mengenai hukum zakat dan keadaan harta kita. Gitu. Kita nggak akan serta-merta ketika mengeluarkan zakat, aku mengeluarkan aja sampai ini. Ternyata dia nggak mencapai nisab, kayak gitu kan. Otomatis kita akan belajar juga mengenai nisab, haul, asnaf zakat, kemudian bagaimana doanya, bagaimana niatnya, dan sebagainya. Itu kita akan belajar. Ketika kita belajar untuk belajar zakat, otomatis kita akan juga belajar mengenai hukum-hukum Islam yang lain.
Gitu. Itu otomatis, itu sudah nas Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya dengan salah satu wasilah kita belajar zakat malam ini, semoga kita bisa memperkuat lagi kita belajar hukum-hukum Islam yang lain. Insya Allah. Yang ke-10 adalah zakat itu bukannya mengurangi harta, tetapi malah menambah harta. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, sedekah tidaklah mengurangi harta. Kita patut mengimani hadis ini, karena kita sebagai Muslim dan kita sebagai followers-nya Rasulullah SAW, kita wajib mengimaninya. Gitu. Kalau kita mengeluarkan zakat, kita masih merasa getun atau kita mengeluarkan zakat, maka hadis ini nggak akan berlaku bagi kita. Seperti itu. Nah, salah satu hal yang saya ceritakan mengenai tunatriasa tadi, saya kembali lagi ke tunatriasa, ketika beliau sudah mengeluarkan hartanya sebanyak mungkin setiap bulan, bukannya semakin berkurang, bahkan semakin bertambah. Bahkan anak-anaknya itu banyaknya hafiz dan hafizah. Bahkan sudah dimasukkan ke pondok-pondok, ketika lulus pondok mendapatkan sertifikat atau predikat yang sangat baik. Kayak gitu. Kemudian yang ke-11 merupakan sebab turunnya banyak kebaikan. Seperti halnya yang tadi yang saya sampaikan, sedekah atau sidik. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta mereka, melainkan mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Jadi ketika sudah mengeluarkan zakat, otomatis limpahan bantuan Allah Subhanahu wa taala atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan terus mengalir pada kita. Bukan kita saja, bahkan pada seluruh umat muslim di dunia, bahkan seluruh umat manusia di dunia. Jika kita tidak mengeluarkan zakat, kalau bukan karena bantuannya para binatang ternak, niscaya Allah tidak akan beri hujan. Seperti itu. Yang ke-12, zakat akan meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bencana yang terjadi di Indonesia ini atau di dunia kita ini adalah karena banyaknya orang kikir dan bakhil, sehingga Allah murka atas mereka yang tidak mengeluarkan zakat atau sedekahnya untuk membantu sesamanya. Kemudian yang ke-13, yang terakhir, dosa akan terampuni. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Dari hadis riwayat Tirmidzi. Itu adalah keutamaan menunaikan zakat. Nah, hal ini yang harus mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana kita harus mengeluarkan zakat tersebut. Nah, selanjutnya adalah mungkin kita banyak diskusi sebenarnya. Yang ini diskusi lebih banyak mengenai zakat itu bagaimana mengeluarkannya, kemudian berapa harus dikeluarkan dan sebagainya gitu. Kalau sebenarnya kalau setiap hari di kantor, zakat itu prinsipnya adalah 2,5%, kemudian 85 gram emas nisabnya, kemudian haul 1 tahun komariah, bukan 1 tahun Masehi. Itu ya, yang perlu diingat-ingat. Jadi kalau misalnya sudah dikeluarkan Ramadan lagi ke depan, mungkin bisa mengeluarkannya lagi seperti itu. Nah, ini mungkin lebih banyak diskusi ya Mas Fatih ya. Kalau yang seperti ini kan. Kalau saya terangkan mungkin agak bingung nanti. Ya, baik. Terima kasih. Ini tadi kan ibaratnya pemantik gitu ya. Selamat datang yang baru bergabung Ikatan Pipi Tembem, Saudara Ifdial. Ya. Dan ada juga Baguzu tadi, tapi belum nyalakan kamera ya. Ini Selamat malam, Saudara Fatih. Wah, mana kameranya mana? Waduh, ini karena istrinya orang hukum ya, jadi harus gabung di nongkrong ini ya. Ya, oke. Terima kasih atas kehadirannya Mas Ifdial dan Mas Baguzu, gitu ya. Kita diskusi tadi di kolom komentar itu Ustadz Tahega itu sudah tanya. Nah, kalau tanya langsung aja, monggo langsung aja. Tapi ini karena tadi yang chat pertama Mas Tahega ya, nanti mungkin Mas Rahmat bisa menjawab dulu. Di diri kita ini zakat yang dikeluarkan apa aja sih? Gitu. Kalau zakat fitrah kan iya ya, benar ya. Tadi sudah disampaikan bahwa 2,5 kilogram gitu itu minimal. Kalau di masjid dekat rumah An itu diminta berapa? 2,7 kalau nggak salah kemarin. Ada yang 3 boleh ya per kepala. Nah selain itu kan yang banyak ditemui kan ya zakat mal ya. Nah zakat mal itu apa saja Mas Rahmat? Tadi sebenarnya sudah dikulik sih ya, terkait 2,5% nisab dan haulnya ya. Kalau emas 85 gram gitu ya. Tadi saya sebelum ikut ini juga sempat baca status
tetangga perumahan ini yang sedang menginisiasi dompet duafa Bali. Jadi ada kayak tabelnya gitu. Kalau emas sekian, kalau zakat profesi sekian, gitu ya, rikas sekian, terus pertanian sekian, perdagangan sekian. Nah, prakteknya gimana, Mas Rahmat? Nanti mungkin lebih ke personal ya. Nanti mungkin setelah ini baru bisa menjawab pertanyaannya yang akan ditanyakan oleh Mas Huda, nanti biar langsung open mic. Silakan Mas Rahmat, apa aja sih yang dikeluarkan di diri kita, dari diri kita? Nanti bisa sambil ditengok nih Mas, yang ada di room ini, misalkan, oh zakatnya profesi misalkan hakim atau dosen, itu bedanya apa? Yang di BUMN apa gitu. Monggo Mas Rahmat pakai T, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa menjawab ya. Sebenarnya kalau dari diri kita melihat dari profesinya. Kalau zakat itu kan melihat dari profesinya. Kalau profesi kita sebagai peternak, maka yang dikeluarkan adalah zakat peternakan. Kalau kita profesinya sebagai petani, maka zakat yang dikeluarkan adalah zakat pertanian. Bahkan sekarang ini kontemporer terbaru adalah zakat perkebunan dan perhutani, ya gitu. Jadi sesuai dengan profesi kita masing-masing. Dan ada yang mengatakan kok yang mengeluarkan zakat cuma peternak, petani, terus orang-orang yang beternak dan bertani aja. Kok yang wajib mengeluarkan cuma yang dua itu aja. Sedangkan kok yang lain kayak dokter, padahal gajinya 1 bulan bisa jadi 100 juta dan sebagainya, kok nggak mengeluarkan, kayak gitu. Itu kan nggak fair ya. Ada yang mengatakan itu kan nggak fair. Artinya dari ulama bukan di Indonesia, Yusuf Qaradawi pun juga berpendapat bahwa zakat itu dilihat dari harta yang sudah disimpan. Gitu. Kalau misal contoh dokter setiap bulan gajinya itu sekitar 100 juta. Misal dokternya sudah dokter spesialis, 1 juta 1 bulan. Maka dihitung langsung satu nisabnya. Kan 1 juta dari nisab di bulan itu, ya kan? Maka wajib dikeluarkan ditunggu dulu 1 haul. Dalam 1 haul itu katanya semakin berkurang apa enggak, kayak gitu. Kalau sudah berkurang, maka dia enggak wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau semakin bertambah, dia wajib mengeluarkan zakat, kayak gitu. Nanti hitung-hitungan zakat nanti saya share ininya aja ya, link majalah Yasa. Di situ sudah ada hitungannya. Sebentar saya carikan linknya dulu sebentar. Bentar ya, saya cari. Iya. Sambil nyari linknya, Mas Taega kalau misalkan itu langsung open mic aja ya. Enggak, ini bukan stand up comedy ya. Ini istilahnya open mic gitu loh ya. Maksudnya dibuka gitu ya mikrofonnya. Nanti mungkin masih bingung. Mas Taega memantau atau sedang menidurkan? Memantau. Oh, memantau. Tak kira ikut menidurkan ya. Sudah ditidurkan. Oh, sudah ditidurkan ya. Ya. Siap. Ya. Oke, saya mau sedikit nanggapin ya. Apa namanya, terkait dengan zakat ini, tentu kan apa namanya, kalau kita ketahui kan, apakah zakat itu mungkin bagi teman-teman juga ada yang masih belum memahami ya. Apakah kemudian zakat itu harus dikeluarkan pada bulan Ramadan atau boleh nggak misalnya zakat itu dikeluarkan di lain bulan Ramadan? Jadi kalau yang kita ketahui kan, waktu mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, padahal kan ada beberapa zakat yang itu bisa dikeluarkan selain di bulan Ramadan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tadi kan disebutkan sama Mas Rahmat pakai T ya, berkaitan dengan zakat itu adalah berkaitan dengan profesi atau pekerjaan yang kita miliki. Nah, mungkin nggak ada zakat yang berkaitan dengan barang, kepemilikan barang, ya. Kepemilikan barang. Nah, apakah itu juga masuk ada hitungan dari zakat yang wajib untuk kita keluarkan, ya? Karena kan ya bahaya juga ya, misalnya ternyata ada beberapa hal barang yang kemudian itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya, tapi tidak kita keluarkan zakatnya. Ya. Nah, itu yang kedua itu. Terus kemudian yang ketiga berkaitan dengan wakaf nih. Kalau berkaitan dengan wakaf itu seperti apa ya? Kayaknya tadi kan belum sempat disinggung ya kaitannya dengan wakaf.
Nah, apakah beda antara wakaf dengan infak gitu ya? Dan tentu kalau itu dua hal yang berbeda antara infak dan wakaf, berarti kan ada niat yang berbeda juga ya, ketika kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk infak atau kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk wakaf, tentu kita punya niat yang berbeda di dalam hal mengeluarkan itu. Nah, itu seperti apa, Mas Rahmat? Mungkin bisa dijelaskan terkait hal tersebut. Terima kasih. Fatih, sekaligus ya, itu maksudnya menyambung dari pertanyaan Mas Taega. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat ya? Ini mungkin Rahmat sudah mendalami kan, kalau orang yang ditanya itu harusnya pada dasarnya kan sudah menjadi ahli, akhirnya kemudian bertanya pada yang memang sudah mumpuninya, karena kita merasa kalau kita belum mumpuni ilmu tersebut gitu, belum mempelajari lebih dalam. Nah, ini ada pertanyaan yang pertama ya. Ini memang saya juga baca di bukunya Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi memang punya dua pandangan, yang mana ada namanya penghasilan kotor. Tadi mengikuti dari Mas Taega ya. Penghasilan kotor dan penghasilan bersih. Dalam artian, zakat yang diambil itu, ini penghasilan kotor ini akhirnya yang jadikan bagian dari nisabnya segini gitu ya. Dan yang kedua ada penghasilan kotor yang sudah dikurangi A, dikurangi B, dikurangi C, maka kemudian itulah yang dizakatkan. Nah, dari Rahmat ya, kalau misalnya sudah mempelajari bersama dengan kawan-kawan certified lainnya gitu ya, kira-kira Indonesia dominan yang mana? Terus MUI menyarankannya yang mana untuk bisa menyelenggarakan? Yang kedua, ini ada hal unik juga nih. Istri saya nih ada tabungan haji sebutannya kalau di negara jirannya, ada tabungan haji, dan satu lagi ada namanya KWSP. Dia bentukannya sama kayak tabungan pemerintah yang tiap tahunnya dia akan ada bagi hasil syariah. Oke, dari situ kita punya simpanan di sana dan kita punya investing di sana. Tapi kemudian dalam posisinya kan udah sampai ke ininya ya, udah sampai ke batasnya untuk kita mengeluarkan zakat. Tapi bank tersebut, bukan bank ya, namanya KWSP itu, atau tempat yang dinaungkan itu, ternyata mereka sudah mengambil zakat sendiri. Apakah kita perlu lagi memberikan zakat sesuai dengan apa yang kita minta, apa yang menjadi batasan daripada zakat tersebut? Zakat tabungan ini ya, investasi tabungan. Dan yang terakhir, sama nih dengan tadi tuh ya, Mas Taega ya, kalau skema zakat ini, dia, saya lihat tadi ada postingan dari Mas Taega kah, atau Ifdial tadi ya, kalau nggak salah. Skema zakat ini bisa double nggak? Gitu, dalam artian kalau misalnya udah di zakat investasi, zakat profesi, zakat tabungan, itu bisa double atau tidak gitu. Ataupun kalau misalnya memang saling berkaitan, boleh yang mana yang menguntungkan kah, atau mana yang lebih mudah untuk dikeluarkan kah, yang akan disarankan oleh misalnya tim daripada Amilin gitu ya, untuk bisa menghitung yang mana yang paling baik. Mungkin itu yang bisa saya tanya. Terima kasih. Iya, oke. Banyak sekali ya. Itu di room chat juga banyak, Mas Rahmat ya. Wow, banyak sekali. Tanya semua itu ternyata ya. Ya, selamat berpusing-pusing ria. Mungkin dimulai dari tentang bulan ya, bulan. Kira-kira apakah harus di bulan Ramadan gitu? Bisa enggak bulan depan Syawal nih? Bisa enggak saya zakat Syawal, karena haulnya ternyata nisab dan haulnya itu pas di bulan Syawal, bukan Ramadan. Karena dulu saya belinya misalkan saya beli aset saya beli rumah harga 5M gitu ya. Itu dapat tabungan saat Ramadan. Nah, kan masuknya di Syawal. Bisa enggak Syawal besok ini saya mengeluarkan itu gitu. Gimana, Mas Rahmat? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa menjawab dan ini kan. Jadi prinsipnya itu zakat itu sebenarnya dari harta simpanan atau harta modal kalau kita mau berniaga. Itu. Jadi kalau rumah, kendaraan, kemudian aset-aset seperti aset-aset yang nggak bisa memproduksi gitu ya. Maksudnya dalam hal nggak bisa kita hasilkan uang di sana, maka itu nggak wajib zakat.
kendaraan motor, kendaraan pribadi itu nggak wajib keluarkan zakat. Kemudian rumah yang kita tinggali itu nggak wajib keluarkan zakat, tapi PBB tetap kena kan, kayak gitu kan. Nah, jadi kemudian toko, kalau kita punya toko itu juga nggak dikeluarkan zakat. Tanah yang nggak kita niatkan untuk dijual itu nggak kena zakat. Kecuali kalau tanahnya kita niatkan untuk dijual, itu baru kena zakat. Kita udah pasang banner dijual ya gitu, itu baru kena zakat, seperti itu. Kemudian kalau rumah kos-kosan, rumah kontrakan itu baru kena zakat. Makanya kalau punya rumah kosong ya, mending diwakafkan ya. Nah, tadi kan ada pertanyaan, apa bedanya wakaf, infak dan sebagainya? Jelas kalau wakaf itu berbeda. Wakaf kalau secara artinya itu mungkin Mas Ideal lebih paham bahasa Arab ya. Kalau saya baca itu wakaf itu artinya meminjamkan, seperti itu. Dan artiannya itu lebih ke arah meminjamkan. Jadi bisa seakan-akan wakaf itu ditarik kembali sama pemiliknya, seperti itu. Berbeda dengan infak itu nggak bisa ditarik lagi sama pemiliknya, kayak gitu. Zakat itu juga nggak bisa ditarik lagi sama pemiliknya, tapi wakaf itu bisa. Wakaf itu artinya pinjaman. Makanya kok lebih cepat produktivitasnya dengan menggunakan misal ada wakaf, namanya wakaf produktif, ada wakaf sekedar wakaf pakai, kayak gitu. Itu berbeda fungsi dan berbeda niat. Jadi Islam itu lebih menekankan pada akad pertama dan niat, kayak gitu. Seperti itu. Gitu ya, Mas Taiga. Kemudian zakat itu apakah harus dikeluarkan bulan Ramadan? Kalau zakat fitrah itu wajib. Kalau zakat fitrah itu ada ulama mengatakan kalau sudah masuk Ramadan, misal hari pertama Ramadan, itu boleh mengeluarkan zakat fitrah. Membayarkan zakat fitrah itu sudah boleh hukumnya. Karena orang miskin itu ketika puasa mereka berbukanya juga bingung mau makan apa, begitu. Makanya untuk mengeluarkan zakat fitrah di awal Ramadan itu diperbolehkan, begitu. Kalau rata-rata kan kalau rata-rata yang pendapat yang sudah masyhur yang sudah dijalankan oleh para masyarakat Indonesia itu kan mendekati Idul Fitri, itu baru dikeluarkan zakat fitrahnya. Itu juga boleh. Monggo, silakan diambil yang mana lebih banyak maslahatnya, seperti itu. Kemudian tadi kan masih tanya zakat mal, apakah boleh dikeluarkan di bulan Ramadan? Tentu saja boleh. Jadi zakat mal itu hitungannya seperti ini. Misal bukan di bulan Ramadan ya, mendapatkan dana simpanan sekitar 100 juta. Tapi mendapatkan dana 1 juta itu sekitar di bulan Zulhijjah atau bulan Kurban. Nah, maka wajib dikeluarkannya menunggu 1 tahun di bulan Zulhijjah tahun depan, di tahun Komariah, seperti itu. Jadi nggak harus dikeluarkan bulan Ramadan. Jadi haul itu 1 tahun, dihitungnya di bulan itu juga, bukan di bulan Ramadan. Misal di bulan Muharram dapat punya simpanan di bank sekitar 120 juta sekian, maka wajib dikeluarkan zakat adalah di bulan Muharram tahun depannya. Seperti itu haul. Itu prinsipnya haul, seperti itu. Dikeluarkannya berapa? 2,5%. Kemudian nisabnya berapa? Nisabnya adalah kalau sekarang harga emas 1 gramnya berapa? Ada 900 ribuan ya. Atau kita anggap 1 jutaan lah. Misal nisabnya 85 juta. Maka yang dikeluarkan adalah 2,5% dari 85 juta tersebut. Ya gitu. Tapi kalau misal 100 juta dana yang kita punya, maka tinggal dikalikan 2,5% saja. Kalau misal tadi kan ada Mas Ganjar menanyakan itu dari brutonya atau netonya. Nah, ada ulama mengatakan ini ada 2 pendapat. Ya. Ada yang mengatakan dari brutonya langsung dikalikan 2,5%. Ada yang mengatakan dikurangi dulu dengan kebutuhan pokok. Dikurangi juga dengan hutang piutang dan sebagainya. Bukan piutang, hutang aja. Dikurangi dengan hutang. Atau dikurangi dengan cicilan-cicilan yang lain. Setelah bersih, ternyata masih masuk nisabnya 85 juta misal ya, maka wajib dikeluarkan zakat. Itu diendapkan dulu 1 tahun. Kalau misal dalam menuju 1 tahun itu, misal tengah-tengah tahun, misal di Muharram, ternyata di bulan Jumadil akhir, itu ternyata ada kebutuhan mendadak, misal walau alam, ada orang yang sakit, kita mengeluarkan dari dana simpanan itu sekitar 10 juta. Jadi berkurang sekitar 75 juta. Maka haulnya nggak nyampe, ya gitu. Jadi nggak wajib mengeluarkan zakat. Seperti itu. Itu dari jawabannya ya. Kemudian bagaimana kalau misal ada penghasilannya itu sudah dipotong dengan zakat. Misal gajinya kayak misal kerja di PNS ya,
PNS kan sudah ada potongan zakat ya. Apakah tetap mengeluarkan zakat jika sudah ternyata hartanya mencapai nisab? Maka tidak wajib, karena sudah ada potongan dengan akadnya adalah zakat. Seperti itu. Seperti itu. Ini kayaknya ada banyak pertanyaan sih. Ya, saya tadi yang punya Mas Ganjar tadi masih ada yang belum kejawab, Mas, tentang yang mana? Simpanan haji. Oh ya. Nah, ini di Indonesia juga marak, Mas. Jadi ya, betul. simpanan haji nih ya. Ini kan pengennya untuk haji, tapi kan akhirnya bisa saja yang bukan untuk satu orang ya. Misalkan simpanan haji untuk 5 orang di keluarga. Nanti kan bisa saja sudah mencapai nisab dan mencapai haul, padahal tujuannya adalah untuk haji nih. Iya kan? Seandainya ya, ya kasarnya 25 atau 30 ya haji. Kalau dikali untuk 5 orang dalam satu keluarga kan berarti 150 nih. Sementara belum dapat porsi haji. Uang itu masih ada di bank. Padahal tujuannya adalah untuk haji. Ini nanti kena zakat juga enggak? Kira-kira. Jadi seperti awal pertama ya Mas ya. Jadi harta itu sesuai dengan akad atau akad awalnya. Kalau akadnya itu cuma disimpan dan belum dialokasikan untuk apa-apa, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Bahkan kayak kita punya toko komputer contoh ya, barang-barang yang sudah kita niatkan jual itu kena zakat juga. Kayak gitu. Tapi kalau itu di tabungan kita sudah diakadkan untuk tabungan haji, maka nggak wajib dikeluarkan zakat karena sudah diakadkan untuk haji. Jadi sudah istilahnya sudah jual beli kayak gitu kan. Jadi sudah diakadkan untuk membeli. Jadi kita kan kayak tinggal nyicil aja kan ya tabungan haji ya. Nyicil untuk kayak rumahan misal in-house lah kayak gitu kan ya. Itu nggak wajib dikeluarkan zakat. Kecuali kalau ada dana sisa di sana, ternyata udah mencapai nisab sisanya, baru kita keluarkan zakat. Oke. Jelas. Sama itu tadi, satu lagi. Mas Ganjar tadi ngomong tentang skema mana yang lebih dianjurkan sama MUI ya. Saya nggak tahu ya, ini wewenangnya di bawah mana ya. Zakat ini kan menurut saya rumit ya, ada undang-undangnya, ada Basdasnya, semua ikut-ikutan. MUI juga kadang mengeluarkan fatwa, Majelis Tarjih juga keluar, ya Bahsul Masailnya NU juga keluar fatwa gitu. Ini sebenarnya kita ini kalau terkait zakat itu ngikut fatwanya siapa gitu, mana yang lebih diprioritaskan. Kita sebagai umat Islam kadang kita bingung nih ya, apalagi nggak ngerti jujur. Ini gimana? Kita ngikut siapa? Ya. Kalau di Indonesia sebenarnya lebih diutamakan karena kita sebagai warga Indonesia kita mengikuti undang-undang. Undang-undang ini turunannya langsung ke Kemenak. Kemenak ini menurunkan langsung ke Basnas. Jadi kita ngikut semuanya aturan mulai Basnas. Jadi kayak contohnya dompet duafa, Yasa dan sebagainya itu kita membantu Basnas sebenarnya dalam rangka membantu Basnas. Seperti itu. Dan kita sudah mendapat SK juga dari Basnas juga, bahkan rekomendasi Basnas. Kemudian Kemenak pun juga meng-ACC untuk memberikan izin seperti itu. Jadi tujuannya kita di sini adalah mengedukasi. Kalau Basnas ini kan sebenarnya kan kalau di Indonesia lahirnya baru-baru aja kan. Jadi agak kalah cepat sama lembaga zakat yang sudah lahir duluan. Sehingga perlu di backup dengan adanya peraturan-peraturan undang-undang dan sebagainya. Makanya kalau di Malaysia mungkin Mas Ganjar lebih paham ya. Di Malaysia kan ada ini kan, Baitul Malnya sendiri. Kan nggak ada lembaga-lembaga zakat yang perintilan kayak di Indonesia kan banyak ya. Kayak gitu. Jadi lebih kompak di Malaysia sebenarnya, lebih kompak di Malaysia dengan di Indonesia ini karena banyak irisan-irisan mungkin sentimen keorganisasian dan sebagainya ya seperti itulah kita tahu sendiri, maka banyak muncul yang lain. Cuma masalah pendapat kita lebih menyarankan untuk mengambil pendapatnya dari Kemenak atau Basnas. Bahkan kalau kita baca di buku fikih zakat kontemporer Basnas, mereka banyak mengambil dari kayak Yusuf Qardawi, kemudian ulama-ulama Salafi, kayak gitu. Kalau kita lihat loh ya, ulama-ulama Ikhwanul Muslimin, ulama-ulama jamaah Islamiyah dan sebagainya itu banyak diambil seperti itu. Jadi masih fair kalau saya baca bukunya di buku fikih zakat kontemporer yang dibagikan Basnas ke setiap lembaga amil zakat seperti itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Skemanya tadi belum jawab ya. Yang skema di Indonesia lebih disarankan yang mana? Apakah zakat penghasilan kah atau zakat perdagangan dan sebagainya kah? Nah, ini sebenarnya tergantung dari profesi setiap masyarakat di Indonesia sebenarnya. Kalau dia itu profesinya rata-rata adalah petani, maka yang wajib dikeluarkan adalah zakat pertanian. Tadi ada hitung-hitungannya 5% dan 10% lebih besar daripada zakat mal.
Karena zakat pertanian itu semuanya gratis dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita yang menyiangi gitu. Kalau kata ulama gitu. Kalau misal kebanyakan peternak, ya yang dikeluarkan adalah zakat peternakan dan seterusnya. Kalau ternyata di Indonesia kebanyakan adalah pekerja atau mungkin karyawan, PNS dan sebagainya, maka itu juga wajib dikeluarkan. Jadi nggak bisa salah satu timpang di sisi yang lain seperti itu. Allah alam. Allah alam. Iya, kalau ngepet nggak bisa ya di zakati ya. Depok, Sawangan itu memang rumah tinggalnya Ganjar itu penuh misteri. Ya, terima kasih. Nah, banyak nih yang tanya. Itu waduh pertanyaannya. Zakat pensiunan, zakat warisan, harta warisan, pensiunan itu gimana, Mas Rahmat? Itu di kolom chat itu. Saya pusing kok bacanya. Ya, banyak ya. Ya Allah ini. Iya. Waduh, ini konsultasi gini nih kalau orang hukum bayar. Kalau diambil ini bayar zakat aja. Oh iya, ya. Jangan lupa teman-teman ke Yasa. Mas Huda dulu. Tadi Mas Huda, ini yang chat di setelah Huda. Huda tadi mau tanya apa? Silakan. Monggo. Iya, jadi hampir sama sih kayak pertanyaannya Mas siapa nih? Tentang keutamaan penyaluran zakat. Itu lebih utama nyalurin sendiri atau lewat lembaga zakat, dan kalau misalkan lembaga zakat itu apa keuntungannya gitu, daripada kalau yang sendiri, afdol mana lah ibaratnya begitu. Sudah bisa ditebak jawabannya. Silakan Mas Rahmat. Baik, seperti hanya saya sampaikan tadi di awal ya. Jadi sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan para sahabat-sahabatnya dan umat Muslim utamanya itu menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal. Tujuannya adalah pemerataan dana zakat bisa diterima kepada fakir miskin dan sebagainya sesuai asnaf kayak gitu. Oh, disalur sendiri boleh, monggo boleh seperti itu. Cuma masalahnya tetangga yang miskin kanan kiri itu merasa mendapatkan semua apa tidak seperti itu. Jadi lebih baik dikolektifkan semua ya, maksudnya dikumpulkan semua. Tujuan adalah jamaah sebenarnya. Poin pentingnya adalah jamaah kayak gitu. Kalau kita menyalurkan diri, otomatis kita nggak akan merasa bahwa kita bagian dari jamaah Muslim kayak gitu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya banyak sih Mas pertanyaannya, nih saya udah ngelis. Wah, Masya Allah. Chatting ya. Ini aja deh. Aku itu tertarik diskusi soal kristenisasi ini Mas. Oh, Masya Allah. Ya. Karena tadi katanya kan lembaga zakat. Zakat aja dulu. Kan, kristenisasi nanti dulu ya. Ini gitu. Tentang Ziswaf dulu. Ya, biar clear dulu. Biar fokus ya. Zakatnya, maksudnya ini terjawab dulu nih, karena ini kan pertanyaan yang real ya. Keep in touch artinya mumpung 3 hari ini nih, kita masih ada momen 3 hari kan ya, biar zakat malnya itu. Nah, nanti kalau kristenisasi nggak apa-apa kalau sudah terjawab semua tentang ini ya, Afan ya. Jadi harus terjawab dulu nih yang tentang apa ASN, zakat pensiunan itu tuh, zakat pensiunan, zakat harta hasil warisan gitu-gitu ini. Siap. Gimana Mas Rahmat? Afan aneh off kamera nih, lagi ngeces berantakan. Monggo Mas Rahmat, mana dulu dipilih itu tentang ada yang tanya tentang pensiunan gimana ya zakatnya, kan tetap dapat tuh pensiunan tiap bulan, terus kemudian harta yang didapat dari warisan ya, misalkan kan warisannya belum diapa-apain mungkin ya, belum dibagi atau gimana, itu nanti siapa yang bayar gitu ya, apakah dibagi ke anak-anaknya, kan ada tuh warisan yang memang sudah meninggal tapi nggak dibagi gitu. Mas Fatih. Oke, monggo. Mas Tegar langsung open mic, silakan. Ini Mas Fatih, yang pensiunan itu, maksudnya kan kalau misalkan orang sudah pensiun ya, yang kayak ASN, itu kan dia di akhir terhitung setelah pensiun, biasanya dapat tabungan pensiunnya, tabungan pensiun yang sudah dipotong dari sejak awal dia berdinas. Misalkan berdinas dari tahun 1990, itu sudah dipotong tabungan pensiun yang nanti diambil setelah dia pensiun. Nah, itu kan kita bisa mengambil itu, misalkan nanti setelah dipotong dan lain-lainnya, itu zakatnya gimana juga gitu maksudnya Mas Fatih. Bukan yang setiap bulannya, bukan yang setiap bulan. Oh, yang gondok akeh itu ya. Ya, betul. Maaf Mas Tegar, saya bukan. Ya,
PNS. Ralat itu aja sih Mas Fatih. Iya. Sama yang tadi Mas Fatih, pertanyaan saya yang di awal yang di chat, itu yang penghasilan setiap bulan. Jadi kita langsung dipotong dari penghasilan setiap bulan. Kan ada yang bilang kalau zakat itu dihitung nanti di akhir tahun, yang nanti Mas Rahmat mungkin yang bisa menjelaskan lah. Itu terima kasih Mas Fatih. Ini punyanya Mas Tegar sudah dipotong gitu ya. Tapi akadnya zakat, betul? Zakat. Ya, jadi ketika laporan diselip gaji sudah dipotong ini untuk zakat betul. gitu. Oh iya, oke jelas. Terima kasih Mas Mas Rahmat dijawab dulu pertanyaan dari Mas Tegar. Saya jawab yang dulu tadi ya, yang dipotong sebulan dengan akadnya zakat. Jadi nggak wajib melakukan zakat lagi. Kecuali zakat fitrah di bulan Ramadan ya. Kayak gitu. Seperti itu. Kemudian kalau yang tadi mengenai pensiunan. Dana pensiunan. Dana pensiunan ya. Bukan bulanan, Mat. Ini dana pensiunan yang langsung didapat ya, di awal. Ya. Jadi kalau ini ada yang menyampaikan, Ustadz Andi sebagai direktur kami mengatakan pensiun itu nggak wajib dikeluarkan zakat dulu, kecuali kalau sudah ngendapnya sampai mencapai nisab, ya kan, itu baru dikeluarkan. Bisa ngendapnya udah sampai 100 juta di tabungan, itu baru dikeluarkan. Tapi ternyata waktu terima pertama itu nggak sampai 100 juta, bahkan nggak sampai 80 juta, maka nggak wajib dikeluarkan. Jadi ini asasnya adalah lebih harta simpanan. Kalau harta simpanan sudah mencapai nisab, baru dikeluarkan. Dikeluarkannya ditunggu dulu, diendapkan dulu 1 tahun, sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Oh, jadi artinya itu, ya, bukan saat di awal ya Mas ya? Misalkan saya pensiun, ternyata dana pensiun saya 150 juta. Berarti saya nggak zakat saat itu, tapi saya tunggu haulnya. Kan 150 sudah masuk nisab ya? Nisab artinya sudah lewat. Berarti saya nunggu haulnya. Iya, betul. Nunggu haulnya dulu. Oke. Iya. Oke. Siap. Gitu, Mas Tegar? Terang dan jelas? Siap. Terima kasih Mas Fatih, Mas Rahmat. Ya, kita coba masuk dulu ke pertanyaannya Mas Zaki nih. Mas Zaki banyak banget kalau tanya. Mas Zaki nggak mau open mic aja? Oh tadi harta warisan ya, belum Dianu ya? Iya, itu punyanya Mas Agung tuh, Mas Agung. Oh iya. Iya. Jadi saya coba jawab dulu ya Mas ya. Jadi kalau harta warisan itu sebenarnya dilihat dulu apakah mencapai nisab apa tidak. Gitu. Kalau sudah ternyata harta warisan dibagikan untuk mencapai nisab, maka yang berhak mengeluarkan zakat itu adalah para ahli warisnya. Kayak gitu. Jadi kalau orang meninggal itu sudah nggak bisa berzakat sebenarnya. Kayak gitu. Jadi ahli warisnya itu maksudnya itu dikolektifkan dengan harta-harta dia sebelumnya. Misal, saya ada mbah, saya di tabungan ada harta 50 juta. Kemudian mbah saya meninggal, bagi-bagi harta waris, misal sekitar 50 juta juga. Maka saya wajib untuk mengeluarkan zakat. Tapi ditunggu dulu satu tahun komariah baru dikeluarkan zakatnya. Jadi seperti itu. Warisan ini kan lebih mengarah ke harta seperti hanya harta simpanan. Harta zakat mal yang hartanya harta simpanan, bukan harta dari hasil kayak pekerjaan kayak zakat peternakan, zakat saham dan sebagainya kayak gitu ada sendiri seperti itu. Kemudian harta gunung gini, nah ini juga dihitung juga sesuai dengan perolehan jumlahnya pada bulan itu juga kayak gitu. Misal bulan itu juga dapat warisan, dapat misal harta gunung gini dan sebagainya sudah mencapai nisab semua, baru juga kan zakatnya. Hitung dulu apakah sudah mencapai nisab atau tidak, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, itu Jadi Mas. sebelum dibagi ke masing-masing ahli waris ya Mas Rahmat ya. Ketika misalkan mendapatkan harta waris yang mencapai nisab, kemudian langsung dihitung nisabnya berarti ya. Ya, dihitungnya langsung ke ahli warisnya masing-masing karena sudah jadi haknya ahli waris, bukan yang meninggal. Seperti itu. Yang meninggal sudah nggak wajib dulu ya. Iya, sudah turun. Jadi yang meninggal sudah nggak bisa berzakat, dan ahli waris bukannya berutang ya, bukannya menanggung hutangnya ya, beda ya hutang dengan zakat ya. Jadi ahli waris itu karena zakatnya karena warisan itu sudah jadi hak miliknya ahli waris, jadi yang kena zakatnya itu ahli warisnya kalau sudah mencapai nisab. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Nah, ini pengalaman pribadi kayaknya ini Mas Agung. Ya, semoga mencerahkan. Alhamdulillah. Kalau Mas Zaki, Ifdial dulu. Pertanyaannya Ifdial. Saya kok bingung ya. Pertanyaannya Mas Zaki nambah lagi 4 pertanyaan. Ifdial dulu. Ifdial. Halo?
Itu Halo. gimana? Kok pusing nih bacanya? Zakat per profesi, zakat pertanian, tabungan. Ini gimana? Yang mau ente tanyain apa, Yal? Iya, jadi apakah kan kita sudah mengeluarkan zakat dari penghasilan kita? Zakat profesi berarti. Zakat profesi. Ya, Zakat oke. profesi itu kan dipakaikan kiasnya zakat pertanian ya? Loh, kalau Enggak. profesi enggak, dari Tergantung kiasnya itu profesinya. dari ini. Kalau kiasnya zakat profesi lebih ke zakat ini, simpanan harta. Yang nisabnya emas itu tadi ya, yang 85 Ya, betul. gram Kalau atau pertanian 80 kan juta ya? nisabnya kan berapa kilogram gandum gitu. Nggak, zakat profesi itu setahuannya pakai kiasnya zakat pertanian. Oh, mungkin Kiasnya ini ya. itu karena Kalau kan dia dikasihnya kan per bulan kan? Betul, dikasihnya per bulan. Per dapet, ya kan istilahnya kan per dapet penghasilan kan? Betul. Makanya dikiasin itu kan ke pertanian. Kayak panen gitu ya, tiap panen ya berarti ya. Nah, berapa itu, Yal? Ini mikir juga nih. Berapa sih? 2,5% ya? Enggak, nisabnya. Nisabnya itu lupa nih. 85 gram. Berapa? Lu podo kok karo emas. Jadi Hah? Sama kayak emas. Kilogram beras. Berapa? 650 kilogram 600, beras. ya, 600-an kilogram itu ya. Ya itu. Nah, intinya bukan, sebenarnya pertanyaan bukan itu sih. Nah, ya, terus gimana? Makanya kan ya. Repot kan emang kita udah bayarkan zakat. Kemudian ada penghasilan kita juga yang ditabung kan. Apakah yang kita keluarin juga dikenakan itu, karena kan dari penghasilan yang sama kan, dari harta dari sumber yang sama. Lantas apa yang kita simpan juga dikenakan kan, artinya kan double. Yang satu udah disimpan, hartanya dari sumber yang sama, cuman disuruh keluarkan lagi. Cuman diminta dikeluarkan lagi berarti kan ketika tabungannya sudah capai itu. Oh, paham. Jadi zakat itu sudah dikeluarkan tiap bulan, Mat. Jadi misalkan tadi kayak Tegar nih, dia sudah dipotong untuk zakat, gitu kan? Sudah ada diselip gajinya. Tapi kan itu dari zakat dari itu gajinya itu masih ditabung lagi sama dia. Yang bersangkutan masih punya tabungan. Nah, tabungannya ini nanti kalau sudah sampai nisab dan haul masih kena lagi enggak zakat? Padahal dia tiap bulan sudah zakat profesi. Sumbernya sama, gaji. Gitu. Gimana? Oh, itu sampai ke pertanian dari. Iya, repot memang pertanyaannya. Enggak. Jadi ya. Bismillah ya. Jadi semoga bisa menjawab. Jadi kalau yang di fikih kontemporer itu zakat profesi itu dikiaskan lebih ke arah zakat harta, zakat simpanan, harta simpanan. Jadi nisabnya 85 gram emas. Gitu. Kalau pakai zakat pertanian maka 5,5% yang dipotong nanti seperti itu. Kalau 5% bahkan sampai 10% tergantung dari cara mengairinya seperti apa. Gitu. Kalau zakat profesi itu kiaskannya pakai zakat dari zakat simpanan, harta simpanan, jadi sekitar 2,5%. Jadi kalau sudah dipotong dari perusahaannya, maka tidak perlu mengeluarkan zakat lagi, karena sudah ada potongan yang tinggal mempermudah untuk mengeluarkan zakat seperti itu. Jadi nggak wajib mengeluarkan zakat, gitu ya. Untuk profesinya, Mat. Tapi untuk tabungan, kalau untuk tabungan, misal kalau sudah mencapai haul pada bulan itu, maka ditunggu 1 tahun aja, gitu. Nah itu. Dikeluarkannya nanti bisa barengan. Tapi walaupun sumbernya sama ya dari gaji yang sudah dipotong zakatnya, tetap tetap kena ya. Tapi karena kan tabungan. Tapi ada yang mengatakan kemarin itu juga ada kasus seperti ini juga yang saya pernah tangani konsultasi ya. Jadi dari penghasilan dia jadi potong zakat profesinya, kemudian ketika nabung juga kena juga mencapai nisab. Nah, apakah wajib mengeluarkan zakat? Nanti dilihat dulu akadnya bagaimana gitu. Ternyata yang disimpan itu orangnya lebih mengakatkan untuk membeli rumah gitu. Ya wes berarti nggak kena zakat. Yang dikeluarkan tetap yang dari zakat profesinya yang dipotong gitu. Seperti itu. Nah, ini tinggal tergantung dari akad harta yang tabung itu tabung untuk apa. Seperti itu. Ya.
Allah. Jelas ya. Nanti Oh, kalau gitu. belum detail coba saya konsultasikan juga ya. Adalah Ini ideal Kalau untuk misalnya sudah kemalangan. diposin untuk belanjakan sesuatu, misalnya tabungan itu nggak kena berarti ya? nggak kena ya. ya, karena misal ente mau beli rumah Ya, atau beli mau apartemen. pergi ke luar negeri pakai harta itu ya. Makanya kalau Akad, biar ya. gak kena itu biasanya kalau ada orang cara main yang sedikit tricky gitu ya. Misal dia peternak tapi kambingnya sudah 40 kan udah kena nisab zakat. Tapi dia nggak mau mengeluarkan zakat dengan cara menjual 1 ekor kambingnya, kayak gitu. Atau menyembelih 1 ekor kambingnya. Akhirnya dia nggak kena zakat. Seperti itu. Itu cara trikinya. Gitu. Dia cara menipu amilnya, tapi nggak menipu Allah. Seperti itu. Astagfirullah. Makanya perlu hati-hati juga dalam mengelola harta ya. Makanya kan ada kan fikih mengelola harta. Salah satunya adalah dengan zakat mal ini. Seperti itu. Iya. Kayak ngerjain malaikat gitu ya. Sudah mau dicatat. Ya. Nah, ini mau mengeluarkan zakat nih, gitu. Tiba-tiba disembelih kambingnya kasih kebuli besoknya. Kesel banget itu pasti. Ya, oke. Semoga terjawab Ifdial ya, clear ya. Siap. Kalau Pak Sutri baru ya paling untuk honeymoon atau luar negeri. Masya Allah. Ya, ini kayaknya tinggal pertanyaannya Mas Zaki tapi panjang kali lebar dan banyak. Yang pertama itu, Mas Rahmat, kalau nggak salah tadi itu tentang, saya urutkan dulu nih dari yang pertama. Bagaimana tentang prioritas? Sudah punya harta, sudah haul dan sudah nisab, tetapi masih punya kewajiban misalkan memberi nafkah kedua orang tua. Kemudian masih punya hutang juga tuh ya, ada hutang, ada apa? Itu gimana prioritasnya? Zakat duluan kah? Ini harus sudah keluar nih misalkan, wah saya setahun nih, genap setahun, sudah nisab, sudah haul. Tapi kayaknya mikir-mikir, nanti bulan depan orang tua saya kasih nafkah apa gitu misalkan ya. Misalkan, ini prioritasnya seperti apa gitu ya. Terus kemudian apalagi itu, penyaluran zakat yang lebih utama, tadi sudah dijawab ya. Ini sama. Terus kemudian yang ketiga, zakat penghasilan yang sudah terlewat. Nah, misalkan kayak tadi ceritanya Mas Rahmat, waduh, iya ya, baru tahu kalau ternyata di Islam ada zakat penghasilan, ya sudah. Itu gimana cara ngitungnya gitu ya? Saya nggak mau nih harta saya kotor gitu. Sama yang terakhir, ini sebenarnya yang mau saya tanyakan sih, zakat saham ya. Nah, apa itu istilahnya? Atau zakat misalkan Doge ya atau Bitcoin gitu. Ini gimana ini ya? Valuasinya kan naik turun gitu. Ini saya sudah punya nih 2 tahun gitu. Ini teman-teman di sini ada yang main saham juga Mas Rahmat. Ini gimana zakat saham ini? Ini gimana? Nah, 4 pertanyaan. Monggo. Yang pertanyaan yang kedua tadi sudah dijawab. Yang pertama dulu prioritas. Pertama tadi prioritas ya. Ya, jadi prioritas itu sebenarnya kan ada unsur kode ya tadi kan yang kayak Mas Ganjar sampaikan tadi, ada 2 pendapat gitu. Beliau menyampaikan mau mengambil yang bruto atau ini itu. Kalau yang itu dikurangi dulu dari hutang dulu, kemudian nafkah istri dan sebagainya, kemudian nafkah keluarga dan sebagainya. Nah, bersihnya itu kalau mencapai ini baru dikeluarkan zakat. Nah, kalau misal kita buru-buru mengeluarkan zakat dulu tapi hutang nggak dibayar, maka otomatis kita punya tanggungan gitu, tanggungan hutang gitu. Bahkan hutang itu kan nanti kan akan dikejar-kejar sampai di akhirat nanti. Maka wajib dikeluarkan hutangnya dulu. Kalau masih mencapai nisab baru dikeluarkan zakatnya. Seperti itu. Jadi diutamakan dulu. Kalau saya lebih mengambil pendapat yang neto dulu sih, kayak gitu. Jadi lebih dikurangi dulu dari hutang, dikurangi dulu dari nafkah keluarga kayak gitu, otomatis kalau sudah bersih, sudah masih mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakat. Seperti itu. Yang kedua tadi sudah dijawab ya, lebih baik lebih secara kolektif atau saya berjamaah ke lembaga ambil zakat atau ke badan ambil zakat atau baitul mal. Kemudian yang ketiga tentang zakat penghasilan yang sudah terlewat. Saya baru ngerti sekarang nih, gitu ya Pak Piye. Jadi zakat itu kan termasuk rukun Islam, ya kan? Rukun Islam. Kalau kita nggak melaksanakannya, ibarat halnya seperti sholat atau puasa Ramadan. Kalau nggak mengerjakannya, maka wajib diqodho. Kayak gitu. Jadi wajib diqodho. Kalau udah terlewat dan kita baru sadar, maka nggak ada beban. Seperti hanya kita puasa gitu. Atau seperti hanya hukum Islam. Kalau kita nggak tahu hukumnya, maka kita dianggap
suci. Tapi kalau kita tahu tapi kita sengaja meninggalkannya, maka kita wajib mengkodoknya, kayak gitu. Tapi kalau kita lebih berhati-hati, mending lebih baik kita dikodok, kayak gitu. Hitungnya bagaimana? Kita ngitung dari bulan apa harta kita sudah mulai mencapai nisab. Kayak gitu. Kalau misal kita ingat-ingat, misal angan-angan ingat-ingat, misal di bulan Zulhijjah saya sudah dapat sekitar 90 juta. Oh, berarti kita hitung dulu berkurang apa enggaknya. Kemudian di tahun selanjutnya, saya juga dapat lagi sekitar 100 juta di bulan ini. Nanti tinggal dihitung lagi dulu. Ngitungnya adalah per bulannya. Kan kalau di buku tabungan atau buku rekening sekarang lebih mudah kan, kita tinggal lihat aja gitu. Di situ kita dapatnya di bulan apa, nanti kita tinggal cari aja tanggal hijriahnya kapan. Seperti itu. Seperti itu. Boleh, dan ini saya kan gimana? Boleh nggak misalkan aduh lupa nih gitu, wes saya daripada takut tak sekarang zakat aja 2,5% ya kira-kira 5 juta gitu, tak kasih ke Yasa gitu. Kira-kira gitu. Mungkin kira-kira. Tapi karena ya itu tadi, karena lupa, ini nggak tahu, sudah nggak ada pembukuannya, uangnya, posisinya misalkan uang sekarang sudah mencapai nisab ya, sudah mencapai nisab, kita bukan sudah ini nih, saya nggak tahu ini mulai kapan gitu kan, misalkan, karena kadang di buku tabungan juga nggak tercetak kan Mas, jadi kadang buku tabungan itu kan kalau sama teller itu ini cuma bisa sebulan terakhir ya Pak gitu kan, misalkan, iya kan, kadang cuma gitu kan, bingung juga ini kapan transaksi gitu kan. Nah, itu gimana? Boleh nggak pasrah gitu loh modelnya? Wes nggak apa-apa lah. Kalau lebih ya hitung-hitung sedekah, infak gitu. Gimana kalau kayak gitu hukumnya? Kalau seperti itu hukumnya sebenarnya boleh, tapi lebih baik jangan sampai seperti itu. Makanya kita lebih diarahkan umat Islam itu perfect dalam segala hal. Maksudnya kita sampai menjaga harta kita, kemudian ngawasi pemasukan kita dan sebagainya, itu lebih dianjurkan seperti itu. Seperti itu tadi kayak gitu bagaimana? Apakah boleh? Apakah bisa dihitung sebagai zakat? Bisa kayak gitu. Cuma kan akhirnya tapi pada momentum itu saja kalau bisa. Momen kedepannya segera langsung dirapikan pembukuannya. Seperti itu. Itu halnya seperti terjadi sama yang saya ceritakan tadi. Sudah terbiasa seperti itu. Akhirnya kita edukasi orangnya, akhirnya mau mencatat segala pemasukannya, bukan mengandalkan bank. Kayak gitu. Yaitu yang ngatur adalah manajer beliau, istrinya maksudnya ngatur kayak gitu. Artinya istrinya yang tahu kapan dikeluarkan zakat, kapan enggak. Berarti pentingnya punya istri itu mengatur itu. Mohon Hendy dan Mas Huda, Mas Pur dicatat ini ya, pentingnya punya istri seperti itu. Itu yang ketiga, insya Allah clear lah. Yang keempat tentang itu tuh, yang nggak pasti saham ya, tentu terus Bitcoin, cryptocurrency itu gimana? Piye zakatnya? Baik, itu saya share screen bisa nggak nih? Mas Agung, minta tolong. Sudah diberikan izin. Monggo bisa Mas. Boleh ya? Ya, monggo. Saya carikan. Ini rumit juga ini. Sudah jam 10 lebih ya, mohon maaf ini. Oh, masuk. Nanti dibayar sama Allah di akhirat aja ya. Monggo kalau mau zakat ke atau infak sedekah ke Yasa. Nah, saya screen dulu ya. Hendy, ada pertanyaan? Ya, sambil disiap-siap share screen aja. Hendy, Mas saya belum bisa share screen. Belum bisa. Nanti monggo silakan dibuka. Tadi saya share link majalah ini kalkulator ya. Kalkulator sama link Marhaban ya Ramadan, ini di situ ada majalah Yasa. Itu bisa ngukur berapa ini. Intinya poin pentingnya adalah di zakat saham. Sebenarnya prinsip utamanya sama seperti yang lain, itu seperti zakat, seperti hanya harta simpanan. Kalau sudah mencapai 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan. Nah, saham ini kan sebenarnya tergantung dari ini perseorangan atau kelompok kayak gitu. Kalau misal kelompok, jika satu kelompok itu sudah mengeluarkan zakatnya bisa bareng-barengan ya. Sebelum tak bagi-bagi kita keluarkan zakatnya dulu. Itu boleh. Jadi perseorangannya nggak wajib mengeluarkan zakat, kayak gitu. Tapi kalau misal belum tak keluarkan zakat, tak bagi-bagi langsung. Jadi yang kena tanggungan zakat adalah perseorangannya, seperti itu. Itu prinsipnya. Sebenarnya saya cek dulu. Lah kalau ternyata tiba-tiba sudah zakat nih, wah sekarang zakat sudah setahun, sudah nisab, sudah haul. Besoknya bonkos atau turun nih. Bonkos. Iya. Itu gimana?
waduh rugi aku nek zakat ini. Nah ini ternyata turun, jeblok sahamnya gitu atau valuasinya turun banget. Ya Allah alam ya. Ya, jadi baiknya kan itu ditunggu dulu. Jadi jangan langsung makan zakat, ditunggu dulu. Dan makanya ada haul ya. Ada haul itu tujuannya menunggu apakah dalam 1 tahun itu hartanya stabil atau tidak. Jadi, kalau nggak stabil, maka nggak wajib dikeluarkan zakat. Tapi kalau stabil, bahkan bisa naik terus, maka wajib dikeluarkan zakat. Jadi hitungannya lebih ini ke seberapa besar harta simpanan kita. Biasanya kalau saya nggak tahu sih cara mainnya apa Bitcoin dan sebagainya itu bagaimana ya? Maksudnya kan apakah setelah dapat langsung transfer atau bagaimana? Seperti itu. Ya itu yang main yang ngerti, saya juga nggak ngerti. Teman-teman yang main, saya juga nggak ngerti. Saya nggak tahu. Tapi setahu saya kalau di sini dijelaskan bahwa harta saham itu ibaratnya seperti halnya harta zakat harta. Jadi kalau sudah mencapai 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan. Seperti itu. Jadi kalau nggak nyampe, maka nggak wajib dikeluarkan. Iya. Sip. Makanya nunggu dulu ada haulnya. Maka ada aturan. Kalau Islam itu sebenarnya lebih mempermudah kita sebenarnya. Tinggal kita mau apa enggak. Gitu. Nah, ini Mas Kur, ini kasih izin zakatnya makin lancar makin. Iya. Pengen dinafkahi. Ya, oke. Kayaknya cukup ya. Sudah terjawab semua nggih pertanyaannya teman-teman? Sudah semua? Tak delok. Ya, insya Allah sudah semua. Nah, sudah semua. Bagaimana? Saya kembalikan ke narasumber. Kira-kira masih mau ada yang ingin ditambahkan atau nanti mau merespon pertanyaannya tadi tentang kristenisasi dan zakat itu atau gimana? Monggo, Mas narasumber, silakan. Kalau ini kayaknya tadi kalau Mas Kur sih sampai subuh ya kuat, nggak punya anak istri, nggak ada yang dikloni kan? Nah, ini yang nggak jomblo-jomblo ini kan harus ada yang dikloni, anak-anaknya itu kan nanti nangis, nanti Cila gimana gitu kan? Mas Kur ini sampai subuh kuat, Hendy, Rahmat pakai D itu kuat insyaallah. Tadi kayaknya Mas Bagus mau tanya. Mas Rahmat? Mas Bagus tadi katanya mau tanya. Kayaknya. Oh, Mas Bagus? Mas Bagus mana? Mungkin itu ini sih sempat kepikiran soal yang tadi saham ya. Tapi ini mungkin boleh dibantu dijelasin Rahmat ya. Kalau misalkan tadi kan betul ya, kalau misalkan udah mencapai haul, maka yang zakat tersebut itu untuk saham itu kita wajib mengeluarkan. Nah, tapi sebenarnya kan kalau untuk proses saham itu begini ya, kita kan harta kita di saham itu ada dua bentuknya nih. Yang pertama hartanya berupa uang di dalam rekening dana nasabah, sama yang kedua harta yang berupa investasi yang sifatnya masih lembar kepemilikan perusahaan. Nah ini yang mungkin tadi Zaki maksud, ini kan masih volatilitasnya tinggi ya. Kalau misalkan harta di sahamnya itu udah kita uangkan, kita transfer ke rekening, nah itu mungkin clear ya, uang itu sudah menjadi ketika udah haul kita bisa menghitung sebagai dalam bentuk harta simpanan. Nah tapi kalau misalkan uangnya ini bentuknya itu lembar kepemilikan saham ya, kayak misalkan kan berarti kan bisa, apakah ini bisa kita ibaratkan bahwa uang di dalam harta saham karena bentuknya ini bukan uang tetapi lembar saham itu bisa kita maksud sebagai benda gitu. Misalkan uangnya ini bentuknya kan bisa kita ibaratkan bahwa uangnya ini udah berupa rumah gitu kan, atau uang ini udah berupa motor gitu kan. Nah kalau menyikapi hal ini kita melihatnya sebagai uangnya ini uang yang sifatnya harta atau uang yang itu harta benda ya kira-kira. Jadi kalau langsung saya jawab Mas. Jadi kalau zakat saham itu sebenarnya lebih saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau saham itu kan tergantung perusahaannya. Perusahaannya kalau misalnya sudah bayar zakat berarti yang si nasabahnya atau mungkin apa nyebutnya ya? Nyebutnya misal langsung misal kita sebagai pemilik sahamnya kita nggak wajib mengeluarkan zakat kalau perusahaannya sudah mengeluarkan zakat. Ya gitu. Tapi kalau ternyata perusahaannya belum mengeluarkan zakat, dikasihkan ke perseorangan, maka yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah perseorangan. Begitu. Nah, saya cari referensinya dulu ya. Ini di
hitungannya investasi berarti ya, yang saham itu ya, Mas? Iya, betul, investasi. Investasi. Jadi, untuk zakat investasi produktif, yaitu misal kayak perumahan, pabrik, gedung, dan sejenisnya, tetap jadi yang masuk ini dianalogikan sebagai zakat perdagangan. Zakat perdagangan itu hampir sama seperti halnya zakat zakat harta kepemilikan seperti itu. Jadi diniatkan untuk saya ini ya, saya ikut ya. Oh ini, jadi seperti ini. Jadi zakat saham itu seperti halnya zakat perdagangan. Nah, maka jika untung, modal yang diputar plus keuntungan plus simpanan plus piutang dikurangi hutang dikali 2,5%, itu termasuk masuk zakat kita. Dan jika mengalami kerugian, maka cukup keuntungan laba bersih jika masih mencapai nisab ya, baru dikali 2,5%. Seperti itu saja. Jadi hampir sama gitu. Hampir sama dengan zakat emas, perak dan sebagainya. Seperti itu, Mas. Ada mungkin bingung? Oke. Bingung nggak? Berarti merujuknya ke zakat perdagangan ya? Iya, betul. Oke. Gitu. Itu ditanya Ifdial, Mas, bagus. Kenapa? Ditanya Ifdial itu loh di room chat. Ya. Pas jual dividen atau apa, nggak paham aneh? Dividen. Nah, ini ya. Yang Ifdial tanyakan ini yang tadi yang opsi yang pertama tadi deh. Kalau misalkan saham, misalkan ini ya, misalkan dari nasabah ya, nasabah itu beli saham Astra gitu kan. Nah di saham Astranya itu kemudian dia udah jual. Nah ketika dia udah jual itu kan berarti ada uang udah masuk ke rekening gitu ya. Nah itu kan berarti udah bisa dihitung dengan yang tadi Ifdial sampaikan. Nah tapi yang jadi concernnya Zaki tadi, ketika uangnya ini belum dijual nih, tapi uangnya itu masih dalam bentuk masuknya itu bentuknya perusahaan gitu kan. Nah itu kan berubah-ubah tuh harganya. Nah berarti kalau yang bentuknya masih dalam kepemilikan perusahaan berarti masuknya ke investasi itu ya, ke zakat perdagangan ya cara perhitungannya. Atau nggak dihitung ya? Atau dihitung harga beli? Hitungannya dari ini lebih ke keuntungan sebenarnya. Jadi masih harga belinya. Kalau misalnya belum terjual berarti nggak bisa melakukan zakatnya. Oh berarti yang masuk ke tabungan aja ya? Iya. Oke. Ibaratnya kayak apa? Kalau dagangan ya itu barang yang di toko itu yang belum kejual ya? Iya betul. Oh iya. Oke. Nangkap. Berarti setelah ini ya, setelah kita dapat capital gain gitu ya? Betul. Kalau saya nggak paham istilah-istilahnya. Saya belajar juga ya. Ini menarik ini. Pak disampaikan ke Vos, ke Bambang Sudirman atau siapa itulah ya. Direkturnya itu Mas. Perlu ini fikih literasi zakat saham atau Bitcoin, cryptocurrency. Kalau Bitcoin janganlah. Bitcoin udah hukumnya. Kalau Bitcoin jangan Mas. Ya. Ya. Kalau saja bilangnya lebih ke banyak ribanya itu. Oh. Iya betul. Kalau Bitcoin jangan. Iya. Tapi ini syukur-syukuran tercerahkan. Ya. Tapi ada kok penasaran, nyampe nisab nggak sih Mas? Tergantung modalnya deh. Oh gitu ya. Kalau modal gede bisa nyampe nisab ya? Bisa nyampe. Tapi kalau modal gede ya. Iya. Oke. Oke, keren nih. Ini teman-teman main di saham Mas Rahmat. Jadi, melek investasi semua ini. Padahal masih istri 1, anak 1, sok-sokan. Kita yang sudah anak 2 aja ya, klutek-klutek gini aja ya Mas Rahmat ya. Teman-teman, apalagi Mas yang jomblo. Iya, kita ini kan Mas sudah. Kita ini lebih senior Mas Rahmat dalam peranakan ini ya. Istri 1, anak 2 kita ini ya. Kalau yang belum punya istri, belum punya anak ya minggir dulu lah. Bercanda ya. Oke. Cukup kayaknya ya. Kalau Mas Taika sudah ngomong jos itu berarti itu pamungkas insya Allah ya. Jadi ada beberapa bukan kesimpulan. Mungkin Mas Rahmat dulu deh, mungkin closing statement atau pesan ke kita, ngubungi nomor siapa sekalian nomornya Mas Rahmat, mungkin teman-teman ini Japri gitu. Silakan ditulis di room chat Mas Rahmat atau pesan-pesan apa gitu, monggo. Baik.
Jadi saya tuliskan dulu nomor saya ya. Nanti kalau misalnya mau konsultasi zakat atau mungkin ini bedanya zakat ini wakaf itu gimana dan sebagainya lebih detail lagi, monggo silakan hubungi saya di nomor berikut. Nah ini itu nomor saya. Jadi silakan ada yang mau konsultasi atau ngobrol-ngobrol mungkin ya. Saya bisa membantu sebisanya saya. Saya juga masih belajar. Nanti bisa sama-sama saling mengisi juga ya. Kalau misal saya banyak kurangnya juga, misal jadi saya banyak perlu dikoreksi gitu ya. Mungkin bisa disampaikan juga kepada saya gitu. Monggo. Kemudian untuk closing statement-nya sebenarnya zakat itu lebih afdol apabila kita mengeluarkannya dengan niat karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa dalam harta kita itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, harta kita itu ada kotoran. Kalau ulama mengatakan zakat itu adalah kotorannya, gitu. Masa kita mau makan kotoran kita sendiri, gitu. Maka kita wajib mengeluarkannya untuk perkembangan atau untuk kemaslahatan umat seperti itu. Karena misal kita dalam peran dakwah di masyarakat, kita bukanlah fisabilillah, orang-orang berjuang karena Allah Subhanahu wa taala, bukanlah seorang dai, bukanlah seorang tentara, bukan orang-orang yang berjuang untuk mensiarkan agama Islam. Seminimal mungkin kita bisa melakukan zakat, tujuannya adalah untuk mendukungnya. Kalau kita sudah mendukungnya, otomatis kita juga termasuk terlibat dalam perjuangan mereka. Kalau kita nggak mendukungnya, sama aja kita orang-orang yang kikir dan sebagainya, seperti itu. Maka dari itu zakat itu adalah salah satu pintu kita untuk bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan pintu kita untuk semakin mempermudah telinga kita, hati kita, bahkan amal kita untuk semakin menjadi lebih banyak manfaat, dan bahkan kita menjadi seseorang yang lebih banyak sering merasakan kepedihan umat di zaman sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya ya. Saya juga masih belajar. Intinya kalau saya ada perlu dikoreksi, monggo silakan disampaikan. Mungkin masa penyampaian saya juga kurang banyak yang kata-kata yang nggak berkenan, nanti akan disampaikan insyaallah untuk perbaikan kita semua ke depan. Dan semoga saya mendoakan untuk teman-teman, mas-mas dan senior-senior yang ada di sini, semoga setiap harta dan aktivitasnya Allah berikan keberkahan selalu, dan rezekinya semoga bersih dari hal-hal yang kotor. Itu Mas Fatih. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira Mas Rahmat. Semoga Allah ganti dengan yang luar biasa, dan semoga mendapatkan donatur baru dari teman-teman ini ya. Saya berharapnya seperti itu ya. Nggak harus zakat, bisa infak rutin ya. Jadi teman-teman biasa ada infak rutin, monggo tafadhol, bisa infak dalam bentuk untuk anak yatim piatu atau program-program yang lain gitu ya. Jadi zakat kurang nih, saya harus ada infak rutin gitu biar makin berkah. Monggo tafadhol. Nomornya Mas Rahmat dikontak, tinggal pilih programnya. Oke. Cukup sepertinya, sudah mendekati jam 11, setengah 11, enggak terasa ya. Alhamdulillah menyenangkan sekali. Ini acara pertama Mas Rahmat, Mas Huda dan kawan-kawan di luar nongkrong ya. Ini ada geng nongkrong alumni FHUB yang dulu memperjuangkan Hendy menjadi presbem dan anggota DPM. Tapi Hendy sudah tidur ya, enggak apa-apa lah, kita rasani. Jadi saya mohon maaf sebagai moderator kalau banyak salah kata, salah chat ya, yaitu memang saya ini banyak salahnya. Kalau ada benarnya itu dari Allah. Kita akhiri majelis kita malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Kita semurakan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Semoga berkah luar biasa. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulur-dulur, monggo. Itikaf. Itikaf di kamar. Ya, bisa ngelon-ngeloni. Terima kasih ya, terima kasih. Izin live dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Rahmat. Terima kasih Mas Rahmat.
Makasih semuanya. Makasih Rahmat, Fatih, Agung. Sama-sama. Hendy udah izin live aja, Hen. Ane stop ya. Yuk. Makasih Dial. Ya, Mas.